keyakinan yang mengarah pada prestasi. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan kepercayaan diri. Posisi sekolah dari rumah 2 km ke arah utara. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sebuah pesawat tinggal landas meninggalkan bandara dengan kecepatan 250 km per jam ke arah utara. Terdapat besaran yang disertai dengan penunjukan arah pada gambar-gambar tersebut. Lebih jauh akan kita bahas dalam bab berikut ini, yaitu tentang vektor. Kompetensi dasar dari pembahasan vektor ini 3.2 menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang seperti perpindahan. 4.2 merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang, misalkan perpindahan, serta presentasi hasil dan makna fisisnya. Materi pelajaran yang akan kita bahas dalam vektor ini: 1. Pengertian vektor. 2. Dasar-dasar trigonometri. 3. Resultan vektor. 4. Komponen vektor. Marilah kita awali dengan membahas pengertian vektor. Berdasarkan nilai dan arahnya, besaran dibedakan menjadi 1 besaran vektor, 2 besaran skalar. Mari kita temukan perbedaan antara vektor dan skalar dengan memperhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika kita mengendarai mobil, speedometer menunjukkan angka tertentu yang disebut kelajuan mobil. Angka ini tidak menunjukkan kemana arah mobil bergerak. Dalam fisika, kelajuan digolongkan dalam skalar karena tidak tergantung pada arah gerak. Besaran skalar adalah besaran yang memiliki besar atau nilai saja. Di samping skalar, dalam fisika kita mengenal besaran lain yang dinamakan vektor. Besaran vektor memiliki besar dan arah. Salah satu contohnya adalah kecepatan. Kapal bergerak dengan kecepatan 48,50 knot dan arah 63 derajat dari utara. Jadi perbedaan antara vektor dan skalar bisa kita lihat pada tabel berikut. Vektor memiliki nilai dan memiliki arah, sedangkan skalar memiliki nilai tanpa memiliki arah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contoh-contoh dari besaran vektor dan skalar. Contoh besaran vektor: perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan momentum. Contoh besaran skalar: jarak, laju, perlajuan, massa, dan energi. Dalam menyelesaikan permasalahan vektor, tidak bisa digunakan operasi penjumlahan, pengurangan, atau perkalian aljabar biasa, sehingga diperlukan pemahaman tentang dasar-dasar dari trigonometri sebagai landasan perhitungan vektor. Cara menggambar dan simbol vektor.
Sebuah vektor digambarkan dengan anak panah yang terdiri dari kepala dan ekor seperti terlihat pada gambar berikut. Panjang anak panah menyatakan besar vektor, sedangkan arah anak panah menyatakan arah dari vektor. Sebuah vektor disimbolkan dengan huruf tebal, tanda panah di atas huruf, atau dengan garis lurus di atas huruf seperti terlihat pada gambar ini. Nilai vektor A ditulis dengan huruf yang berada di antara tanda mutlak. Dua, pemahaman dasar-dasar trigonometri. Rumus sinus, kosinus, tangens. Perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut ini. Sisi-sisinya kita beri nama sisi depan, kemudian sisi samping, dan sisi miring terhadap sebuah sudut alfa. Sinus alfa sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring yang disingkat dengan sin demi. Kosinus alfa sama dengan sisi samping per sisi miring kita singkat dengan kosami. Sedangkan tangens alfa sama dengan sisi depan per sisi samping kita singkat dengan tan desa. Untuk menentukan besar nilai sudut kita perlu mengingat perbandingan sisi-sisi segitiga istimewa. Segitiga siku-siku istimewa. Segitiga yang pertama yang memiliki sudut puncak 30 derajat, sudut dasarnya 60 derajat, sehingga perbandingan sisi-sisinya, sisi dasar 1, sisi tegaknya akar 3, sedangkan sisi miringnya adalah 2. Untuk segitiga yang sudut dasarnya 45 derajat, sudut puncaknya 45 derajat, memiliki perbandingan sisi dasarnya 1, sisi tegaknya 1, sehingga sisi miringnya akar 2. Untuk segitiga yang memiliki sudut puncak 37 derajat, maka sudut dasarnya adalah 53 derajat dengan perbandingan sisi tegaknya 4, sisi dasarnya 3, sehingga sisi miringnya adalah 5. Nah, perbandingan sisi segitiga siku-siku ini bisa kita gunakan untuk menentukan nilai dari sudut-sudut istimewa tersebut. Kita lihat untuk sudut 0 derajat, 30 derajat, 37 derajat, 45 derajat, 53 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, kita akan tentukan nilainya terhadap sinus, kosinus, dan tangens. Untuk sinus 0 derajat memiliki nilai 0, kosinus 0 derajat memiliki nilai 1, dan tangens 0 derajat memiliki nilai 0. Sedangkan sinus 30 derajat memiliki nilai setengah, kosinus 30 derajat memiliki nilai setengah akar 3, dan tangens 30 derajat memiliki nilai sepertiga akar 3. Sinus 30 derajat memiliki nilai 3/5, kosinus 37 derajat memiliki nilai 4/5, dan tangens 37 derajat memiliki nilai 3/4. Sinus 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2, kosinus 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2, tangens 45 derajat nilainya adalah 1. Sinus 53 derajat nilainya adalah 4/5, kosinus 53 derajat nilainya adalah 3/5, maka tangens 53 derajat adalah 4/3. Sinus 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3, kosinus 60 derajat adalah setengah, dan tangens 60 derajat adalah akar 3. Sinus 90 derajat adalah 1, kosinus 90 derajat 0, tangens 90 derajat adalah tak terhingga. Apabila kita lihat dari tabel-tabel ini, maka bisa kita simpulkan
Untuk menentukan nilai tangans ini bisa juga kita gunakan rumus tangans alfa sama dengan sinus alfa dibagi dengan kosinus alfa. Pembagian kuadran dalam trigonometri. Kita perhatikan dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat kembali ke 0 derajat atau 30 derajat, 360 derajat. Ini dibagi dengan 4 kuadran. Kuadran pertama dari 0 derajat sampai 90 derajat ini memiliki nilai cos positif, nilai sinus positif, dan nilai tangans positif. Untuk kuadran kedua dari 90 derajat sampai 180 derajat memiliki nilai kosinus positif, kosinusnya negatif, sinusnya positif, dan tangansnya negatif. Untuk kuadran ketiga dari 180 derajat sampai 270 derajat memiliki cos negatif, sinus negatif, tangansnya positif. Untuk kuadran keempat dari 270 derajat sampai 360 derajat memiliki cosinus positif, sinus negatif, dan tangans negatif. Jadi perlu diperhatikan tanda-tanda sinus, kosinus, tangen dari setiap kuadran. Untuk menentukan nilai sudut yang lebih besar dari 90 bisa dengan menentukan sudut terhadap sumbu X terdekat. Contohnya pada diagram ini ada sebuah vektor yang membentuk sudut sebesar 120 derajat terhadap sumbu X positif. Ini nilainya bisa juga kita cari dengan menghitung sudut dari vektor tersebut terhadap sumbu X terdekat. Nah, dalam ini sumbu X terdekatnya adalah minus X, di mana besar sudutnya adalah 60 derajat. Jadi dengan demikian sinus 120 sama dengan sinus 60. Kosinus 120 derajat sama dengan min cos 60. Karena pada kuadran kedua sinnya positif, cosnya negatif. Apabila sudut yang dibentuk oleh vektor tersebut 150 derajat, maka sin 150 sama dengan sin 30 derajat, cos 150 sama dengan min cos 30 derajat. Nilai-nilai sudut istimewa kalian bisa pelajari dari tabel ini. Ini ada 4 kuadran. Kuadran 1 sudut istimewanya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kuadran 2 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat. Kuadran 3 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, 270 derajat. Kuadran keempat 300 derajat, 305 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Untuk nilai-nilainya bisa kalian pelajari di bawah dengan mengingat tanda-tanda dari sinus, kosinus, tangens, dimana kita tahu pada kuadran pertama semuanya positif, kuadran kedua sinusnya yang positif, kuadran ketiga tangansnya yang positif, kuadran keempat kosinusnya yang positif, yang lainnya negatif. Selanjutnya yang ketiga adalah resultan vektor. Perpaduan dari dua vektor atau lebih menghasilkan sebuah vektor perganti yang dinamakan resultan vektor. Besarnya dapat ditentukan dengan satu metode grafis dan yang kedua metode analisis. Untuk metode grafis ini ada segitiga vektor karena vektornya membentuk sebuah segitiga. Dan untuk poligon vektor yang B dalam metode grafis, beberapa vektor yang lebih dari dua vektor digabungkan sehingga
membentuk suatu bangun segi banyak, maka dikatakan vektor tersebut adalah polygon vektor. Yang kedua adalah metode analisis, yang A dengan rumus sinus dan kosinus, kemudian B dengan rumus komponen vektor. Yang pertama kita lihat, kita uraikan tentang metode grafis. Dua buah vektor A dan B saling dipadukan sehingga membentuk sebuah segitiga vektor sebagai berikut. Ini bisa kita tulis vektor A plus vektor B sama dengan vektor C, di mana vektor C ini adalah resultan vektor dari vektor A dan vektor B. Selanjutnya, 4 buah vektor A, B, C, dan D saling dipadukan sehingga membentuk sebuah poligon vektor sebagai berikut. Ini bisa dituliskan vektor A plus vektor B plus vektor C plus vektor D sama dengan vektor E, di mana vektor E adalah resultan vektor dari vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Metode analitis. Dua buah vektor F1 dan F2 setitik tangkap saling mengapit sudut alfa seperti gambar berikut. Ini adalah F1 yang memiliki titik tangkap yang sama dengan F2, di mana keduanya membentuk sudut alfa. Kemudian kita akan menggambarkan resultan vektor dari F1 dan F2 dengan cara buat garis putus-putus yang sejajar dengan F2 dan garis putus-putus yang sejajar dengan F1 sehingga kedua garis tersebut bertemu pada suatu titik. Kemudian kita tarik garis dari titik tangkap sampai ke pertemuan dari dua buah garis yang putus-putus. Nah, inilah yang dinamakan dengan resultan vektor, di mana resultan vektor ini membentuk sudut gamma terhadap F1 dan membentuk sudut beta terhadap F2. Nah, besarnya resultan vektor dapat ditentukan dengan rumus R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos alfa. Ini adalah persamaan segitiga kosinus, atau dengan menggunakan persamaan R sama dengan R per sin alfa sama dengan F1 per sin beta sama dengan F2 per sin gamma. Ini adalah persamaan segitiga sinus. Selanjutnya, sebuah vektor F terletak pada persumbuhan XY membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Ini adalah vektor sumbu X, kemudian sumbu Y. Ada sebuah vektor F yang membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Maka F ini bisa kita uraikan menjadi Fx sama dengan F cos alfa dan Fy sama dengan F sin alfa. Fx adalah F cos alfa adalah komponen F terhadap sumbu X. Fy sama dengan F sin alfa adalah komponen F terhadap sumbu Y. Untuk menentukan besar resultan dari kedua vektor tersebut digunakan persamaan Pythagoras, yaitu R sama dengan F sama dengan akar dari Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Untuk menentukan arah vektor digunakan persamaan tangans alfa sama dengan Fx per Fy per Fx, tangans alfa sama dengan Fy per Fx. Selanjutnya, uraikan vektor-vektor di bawah ini menjadi komponen-komponennya,
Kemudian tentukan resultan dari vektor-vektor tersebut dan tentukan pula arah resultan vektor terhadap sumbu X. Pada persumbuan X dan Y ada vektor F1 yang berimpit dengan sumbu X, kemudian F2 yang membentuk sudut 30 derajat terhadap X, F3 yang membentuk sudut 30 derajat terhadap Y, dan F4 yang berimpit dengan Y negatif. Langkah-langkah penyelesaian: 1. Jumlahkan komponen vektor-vektor pada sumbu X dan komponen vektor-vektor pada sumbu Y, yaitu sigma Fx sama dengan F1 plus F2x plus F3x. Ini adalah jumlah vektor pada sumbu X. Sedangkan jumlah vektor pada sumbu Y-nya adalah sigma Fy sama dengan F2y plus F3y dan plus F4. Kalian perhatikan gambarnya. 2. Hitung resultan dari vektor-vektor tersebut dengan persamaan R sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat. 3. Tentukan arah K dengan menggunakan rumus tangens theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Selanjutnya kita lihat masalah dan penyelesaian dari vektor. Soal: dua buah vektor memiliki titik tangkap berimpit. Besar masing-masing vektor adalah 3 satuan dan 4 satuan. Tentukan resultan kedua vektor tersebut jika keduanya saling membentuk sudut A 0 derajat, B 30 derajat, C 37 derajat, D 45 derajat, E 53 derajat, F 60 derajat, G 90 derajat, H 120 derajat, dan I 180 derajat. Nah, kita lihat jawabannya. Diketahui F1 sama dengan 3 satuan dan F2 4 satuan. Sedangkan untuk yang A, sudutnya adalah sudut antara dua vektor tersebut adalah 0 derajat. Kalau kita gambarkan, ini adalah titik tangkapnya. Ke kanan ada vektor F1 dan ada vektor F2. Jadi F1 dan F2 ini searah. Artinya kalau searah berarti sudutnya adalah 0 derajat. Dimana kita tahu cos 0 derajat adalah sama dengan 1. Dengan menggunakan rumus R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos alfa, maka kita masukkan R sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 2 kali 3 kali 4 cos alfa. R sama dengan 9 plus 16 plus 2 kali 3 kali 4 plus cos 0 yang nilainya adalah nilainya adalah 1. Sehingga kita dapatkan R sama dengan akar 9 plus 6 plus 24. R sama dengan akar 9 plus 16 plus 24, yang hasilnya adalah akar 49 sama dengan 7 satuan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan jika dua buah vektor saling membentuk sudut 0 derajat, maka resultannya merupakan jumlah aljabar dari kedua vektor tersebut. Jadi R sama dengan F1 plus F2. Berikutnya kita lihat, diketahui F1 3 satuan, F2 4 satuan, dengan yang B alfanya adalah 30 derajat. Kita gambarkan, ini adalah F1 membentuk sudut 30 derajat terhadap F2 ya. Resultan vektornya adalah ini R. Nah, berapa resultan vektornya? Kita gunakan rumus R sama dengan
akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos alfa. Cos 30 sama dengan setengah akar 3. Dengan memasukkan angka-angkanya kita dapatkan R sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 2 kali 3 kali 4 cos 30. R sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 2 kali 3 kali 4 dikalikan setengah akar 3 nilai dari cos 30. Sehingga R sama dengan akar 9 plus 16 plus 24 kali 0,87. Setengah akar 3 sama dengan 0,87. Sehingga kita dapatkan R sama dengan akar 25 plus 20,88. Yang besarnya adalah R sama dengan akar 45,88 yang sama dengan 6,77 Newton. Untuk yang selanjutnya F1 3 satuan, F2 4 satuan dengan G alfanya adalah 90 derajat. Kita gambarkan, ini adalah F1 membentuk sudut 90 derajat terhadap F2. Nah, ini adalah resultan vektornya. Nah, berapakah resultan vektornya? Kita cari dengan menggunakan rumus R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos alfa, dimana cos 90 sama dengan 0. Sehingga R sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 2 kali 3 kali 4 cos 90. R sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 2 kali 3 kali 4 kali 0. Sehingga kita dapatkan R sama dengan akar 9 plus 16 plus 0, yang hasilnya adalah 25. Sehingga resultan dari kedua vektor tersebut adalah 25 Newton. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, jika dua buah vektor saling membentuk sudut 90 derajat atau saling tegak lurus, maka resultannya dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan Pythagoras. Selanjutnya diketahui F1-nya 3 satuan, F2-nya 4 satuan. Sedangkan untuk yang I ini alfanya adalah 180 derajat. Kalau kita tuliskan, ini F1, kemudian F2-nya saling bertolak belakang sehingga membentuk sudut 180 derajat. Untuk menentukan R-nya kita gunakan rumus yang sama, yaitu R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos alfa. Dengan cos 180 sama dengan min cos 0 sama dengan min 1. Maka R sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 2 kali 3 kali 4 cos 180 diakarkan sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 2 kali 3 kali 4 kali min 1. Sehingga R-nya adalah akar 9 tambah 16 tambah min 24, atau R sama dengan akar 25 dikurang 24 sama dengan akar 1. Sehingga R-nya adalah 1 Newton. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, jika dua buah vektor saling membentuk sudut 180 derajat atau saling berlawanan arah, maka resultannya merupakan selisih kedua vektor tersebut. Soal selanjutnya, dua buah vektor setitik tangkap dengan besar masing-masing 3 satuan dan 4 satuan memiliki resultan akar 37 satuan. Tentukan besar sudut apit kedua vektor tersebut. Kita gambarkan. Ini adalah vektor V1 yang besarnya 3 satuan. Kemudian ini adalah V2 yang besarnya 4 satuan, di mana kedua vektor tersebut menghasilkan
atau resultannya akar 37 satuan. Yang akan kita cari adalah tentukan besar sudut afid atau alfanya dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu R sama dengan akar V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus 2V1 V2 cos alfa. Nah, karena R-nya adalah akar 37, maka akar 37 sama dengan akar 3 kuadrat plus akar 4 kuadrat plus 2 kali 3 kali 4 cos alfa. Sama dengan 37, akar 37 sama dengan akar 9 plus 16 plus 24 cos alfa. Jadi akar 37 sama dengan akar 25 plus 24 cos alfa. Nah, kemudian akarnya dihilangkan karena kiri dan kanan sama-sama ada akar, akarnya kita hilangkan, maka kita dapatkan 37 sama dengan 25 plus 24 cos alfa. Sehingga 24 cos alfa sama dengan 12. Nah, dengan demikian cos alfanya adalah setengah, yaitu 12 dibagi 24 sama dengan setengah, sehingga alfanya adalah 60 derajat. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Pada persembunyian X dan Y terdapat 3 buah vektor, di mana vektor tersebut adalah F1 yang besarnya 50 akar 2 Newton yang berimpit dengan Y positif, negatif, F2 nya sama dengan 50 akar 2 Newton yang berimpit dengan X positif, dan F3 150 Newton yang membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu Y. Tentukan resultan dari ketiga vektor tersebut. Perhitungan sudut berdasarkan gambar dengan catatan arah vektor ke kanan adalah positif, arah vektor ke kiri negatif, arah vektor ke atas positif, dan arah vektor ke bawah negatif. Jadi bisa kita lihat di sini kita jumlahkan vektor-vektor pada sumbu X, di mana pada sumbu X ini terdiri dari dua vektor, yaitu F2 dan F3X yang merupakan komponen dari vektor F3 terhadap sumbu X, sama dengan F2 plus F3 cos 45. Kalian perhatikan, karena F3 ini membentuk sudut 45 terhadap Y, maka terhadap X nya pun, terhadap X negatif pun 45. Nah, karena F3 ini arahnya menuju ke arah X negatif, maka bertanda negatif, sehingga sigma Fx sama dengan F2 plus F3X sama dengan F2 min F3 cos 45, di mana F2 nya adalah 50 akar 2, nah sedangkan F3 adalah 150 dikalikan nilai dari cos 45 yang besarnya setengah akar 2, sehingga kita dapatkan sigma Fx nya adalah min 25 akar 2. Kemudian kita jumlahkan juga vektor-vektor pada sumbu Y. Jadi sigma Fy sama dengan F3Y min F1. Jadi pada sumbu Y ini pun ada dua vektor, yaitu F3Y yang merupakan komponen dari F3 dikurang F1. F1 ini adalah vektor yang berimpit dengan sumbu F negatif, atau sama dengan F3 sin 45 min F1. Hasilnya adalah 150 dikalikan setengah akar 2 dikurang 50 akar 2, sama dengan 75 akar 2 min 50 akar 2. Hasilnya adalah 25 akar 2. Kemudian untuk menentukan resultannya kita gunakan rumus R sama dengan sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat, sama dengan akar min 25 akar 2 kuadrat ditambah 25 akar 2 kuadrat
Yang hasilnya adalah akar 1250 ditambah 1250, sehingga R-nya adalah akar dari 2500 atau sama dengan 50 Newton. Selanjutnya latihan pemecahan masalah. Nomor 1. Pada perlombaan tarik tambang, kelompok A menarik ke arah timur dengan gaya 700 Newton, kelompok B menarik ke arah barat dengan gaya 665 Newton. Kelompok manakah yang memenangkan lomba tersebut? Nomor 2. Ada dua buah vektor dari masing-masing F1-nya adalah 15 satuan dan F2-nya yakni 10 satuan. Mengapit suatu sudut yang berderajat 60 derajat. Contohnya bisa kalian lihat di bawah ini. Tiga, dua buah vektor kecepatan V dan Q dengan masing-masing besarnya adalah 40 meter per second dan 20 meter per second membentuk sudut 60 derajat seperti gambar. Maka tentukan selisih dari kedua vektor tersebut. Nah. Keempat, perhatikan gambar berikut. Ada dua buah vektor F1 dan F2 dalam kotak-kotak. Jika satu kotak bisa mewakili 10 Newton, maka tentukan resultan antara kedua vektor tersebut. Perhatikan gambar gaya-gaya di bawah ini. Tentukan besar resultan ketiga gaya tersebut. Ada vektor F1 yang besarnya 6 Newton, F2 besarnya 6 Newton, dan F3 besarnya 12 Newton. Dimana F1 membentuk sudut 60 derajat terhadap X, F3 membentuk sudut 60 derajat terhadap X, dan F2 berimpit dengan X negatif. 6. Diberikan 3 buah vektor F1 10 Newton, F2 25 Newton, dan F3 15 Newton seperti gambar ini. Tentukan A resultan ketiga vektor dan B arah vektor tersebut terhadap sumbu X. Di mana sin 37 derajat adalah 3/5, sin 53 derajat adalah 4/5. Demikianlah pembahasan dari vektor, semoga bisa dipahami dengan baik dan kalian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Aku akan belajar dan bersiap-siap, dan mungkin kesempatan akan datang. Demikianlah pembahasan dari vektor ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.